Waktu itu komputer saya waktu itu masih ecek-ecek ya. Jadi saya ada punya project waktu itu, terus sudah dibuat, lumayan lumayan ribet dan memang kapasitasnya cukup besar. Jadi ketika saya sendiri pas waktu menggambar, loadingnya untuk pindah-pindah pindah-pindah layar atau yang seperti ini agak lama, apalagi rendering. Jadi ketika itu mau presentasi, jadi eh, saya berpikiran bahwa akan mempresentasikannya langsung sama seperti begini, kayak gini. Ini jadi menunjukkan langsung ke owner posisinya gini, tanpa harus dengan membawa kertas ya, atau tanpa slide-slide rendering gitu, atau PDF. Jadi saya mau yang berbeda untuk presentasikan ke owner. Tapi kendalanya itu udah waktu itu di komputer. Jadi tidak mungkin kan kita mau ke owner terus pinjam komputernya. Nah, kalau komputernya ada bagus, cuman kan aplikasinya atau softwarenya tidak ada. Jadi saya berpikiran saya cari tahu. Ternyata Archicad juga menyediakan. Jadi ini sebenarnya sangat bagus karena kita hanya tidak tidak perlu membawa laptop pun bisa, atau tidak perlu membawa komputer pun bisa, tidak perlu membawa apa-apa, kertas dan sebagainya. Cuma kalau misalnya waktu itu di ownernya sih ada TV besar ya, jadi bisa connect internet dan langsung bisa presentasi ya, tanpa membawa apa-apa, hanya bermodalkan hmm, link. Dan kalau tidak ada TV juga bisa dipresentasikan lewat lewat HP. Jadi kita presentasinya cuma dengan dengan browser. Jadi ini sih program dari Hakikat Graphisoft ini sudah lama memang. Dulu awalnya mereka memakai Android. Jadi kita disuruh install BIMX, BIMX itu untuk Android. Jadi kita bisa masukkan file kita langsung disimpan di cloud. Jadi tidak perlu lagi kita bawa print kertas bawa ke owner. Kita bisa langsung kirim aja ke ownernya dan langsung dilihat. Jadi ownernya sebelum kita presentasi, ownernya sudah bisa melihat dulu. Nanti kalau pas presentasi, ownernya bisa menanya, atau nanti pada saat presentasi kita langsung bisa presentasikan. Jadi seperti ini. Jadi tanpa membawa apa-apa, cuma bermodalkan internet, terus file browsing dan browser aja. Jadi ini bagus teman-teman, supaya eh, kita kemana saja tanpa membawa apapun, tanpa ribet, kita bisa mempresentasikannya. Dan ini untuk owner juga bagus juga,
dia bisa bisa mendownloadnya tanpa menyimpan di gadget ya. Jadi begini, yang tadi saya bilang, yang pertama memang arsitek membuatnya pertama itu pakai aplikasi Android ya, atau Mac juga, iOS. Sekarang dia sudah berubah mungkin karena kendala. Saya juga sempat, teman-teman juga sempat download itu aplikasi. Cuma memang sangat berat. Itu kalau di laptop itu, di HP itu berat sekali, panas. Jadi makan energinya besar. Terus lagi loadingnya juga, apalagi kalau pakai HP-HP yang tidak memadai, ya, itu loadingnya lama. Nah, sekarang mereka kasih solusi dengan menggunakan browser. Jadi browsernya seperti ini, Bing Model Transfer. Jadi kita bisa lihat 3D-nya, kita bisa presentasikan seperti ini, dan kita bisa memperlihatkan ke owner hasil produk gambarnya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Saya akan mempraktekannya bagaimana caranya agar teman-teman juga bisa mentransfernya ke browser, ke web ya. Jadi pertama-tama itu sebelum upload ke browser, seperti yang lalu-lalu video-video tutorial saya jelaskan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kalau menggambarlah seperti apa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau detailnya seperti ini. Jadi semua digambar, semua unsur-unsur elemennya digambar, jangan cuma hanya model saja. Terus setelah itu, karena dengan kita menggambar semua sesuai persis apa yang dibangun, kita akan dengan mudah untuk membuat layout ini. Misalnya denah, tanpa kita edit secara 2 dimensi. Jadi di sini saya tidak memakai 2 dimensi satupun kalau tidak salah ini. Semua 3 dimensi. Jadi maksud saya, ketika menggambar 3 dimensi secara keseluruhan, kita akan mendapatkan hasil terhadap gambar itu yang dimasukkan ke layout secara 3 dimensi juga. Nah, itu akan berpengaruh ke yang tadi, yang akan kita upload nanti. Jadi ketika kita pindah layar, pinnya sudah ada karena itu tidak secara manual kita buat. Jadi misalnya seperti ini, kan biasanya kalau potongan itu dulu saya juga buat potongannya itu manual ya, saya pakai worksheet. Mana itu worksheet? Nah, ini worksheet tool. Baru habis setelah itu sudah begini, lalu saya edit manual pakai 2 dimensi, pakai garis, fill, dan sebagainya. Tapi setelah saya mengenal browser itu untuk mempresentasikan secara otomatis, jadi worksheet ini atau detail ini hanya sebagai lambang saja. Cuma sebagai simbol untuk kotak saja sih.
tapi detailnya saya buat di sini, di sini. Ini kayak begini kan tidak ada detailnya, ini cuma simbol. Jadi kalau detail ya begini, bisa kita lihat detailnya, detail fondasinya, detail berapa ini, detail 01. Nah nantinya seperti ini. Jadi ini sama sekali tidak ada dua dimensinya, tidak ada garis, tidak ada fill. Coba kita lihat. Nah ini dia kan menuju ke sini. Nah ini skalanya juga saya rubah supaya lebih kecil, tulisannya bisa masuk. Nah, seperti ini. Itu saya sudah jelaskan bagaimana caranya membuat detailnya di subdrawing itu tanpa harus menggunakan dua dimensi. Oke, jadi setelah kita gambar 3D-nya semua sesuai dengan apa yang akan dikerjakan di lapangan atau di lokasi proyek, kita dengan mudah membuat semua gambar-gambar kerjanya dengan otomatis ya. Seperti detail 02, denah penutup, denah kusen pintu ya, semuanya. Ya. Oke, jadi setelah kita membuat layoutnya semua ini hasil gambar kerjanya, kita ini caranya ya, bagaimana caranya membuat file BMX hypermodel ini. Jadi masuk dulu ke 3 dimensinya, lalu kita tes file dan publish beam hypermodel. Ini saya sudah buat sih. Oke. Jadi kita masuk di save file. Ini kita juga bisa masuk di upload to beams. Ini bisa langsung masuk, cuman tidak tahu kenapa dia tidak bisa masuk di websitenya. Jadi saya bikin manualnya itu saya klik di save file, terus misalnya rumah pribadi 3. Oke, jadi ini 3D kontennya tuh ini, nanti ini yang kelihatan 3D kontennya nih. Oke, terus layout ini, ini bisa entire layout book, jadi artinya semua layout book dilampirkan di dalam file nanti bersama-sama dengan 3D ini. Kalau nol layout ya cuma tidak ada layoutnya, cuma yang ada cuma 3D-nya. Kalau choose a subset ini belum ya, mungkin apa-apa saja yang kita mau masukkan. Jadi layout booknya ini yang ini ya, hasil gambarnya yang di sini. Saya ulang, ini nih hasil gambarnya. Nah seperti itu. Saya ulang ya, kita masuk di 3D. Jadi masuk di 3D nya, di tampilan 3D nya, masuk di file, terus publish BMX hypermodel. Ini untuk diketahui bahwa untuk ArchiCAD kayaknya ArchiCAD 2016 udah ada ya, tapi ini saya pakai ArchiCAD 24 ya. Jadi masuk di file, publish, oke, masuk di create new publisher set, save file,
tulis hypermodel name atau nama filenya yang akan kita upload di Links transfer model di website. Jadi itu kita tulis misalnya rumah pribadi 3, kita centang ini 3D untuk 3D kontennya, layoutnya enter laybook. Oke, langsung kita next. Nah, ini pathnya kita disuruh pilih, kita masuk di local file system, kita simpannya misalnya di dokumen aja, di dokumen ya, dokumen, masuk di dokumen, kita simpan saja di situ, lalu kita oke. Nah, ini ada nanti masuk di device kita ya, di C ya, kita simpan di dokumen, lalu kita publish. Nah, ini dia lagi proses untuk membuat filenya, file BMX nya. Jadi yang terdiri dari 3D, 3 dimensinya, dan ini layout booknya semua. Ini sambil menunggu ini saya mencerita dulu waktu sebelum browser ini muncul, yaitu yang tadi sebelumnya saya sudah cerita bahwa dulu saya menggunakan itu aplikasi di Android, lumayan mahal loh waktu itu kalau tidak salah downloadnya 500.000 satu aplikasi. Jadi saking tertariknya saya download. Cuman waktu itu memang kendalanya itu berat ya, aplikasinya berat. Mungkin ringan kalau yang digambar itu sederhana, cuma kalau sudah mulai gedung rumah yang besar itu agak berat. Jadi karena beratnya itu HP jadi panas. Terus kendalanya itu si owner harus juga punya aplikasi itu. Nah, itu kendalanya di situ. Jadi kita cuma satu arah saja kalau jadi kita kasih HP kita ke owner untuk dilihat. Nah, ini yang jadi kendala. Biasanya kadang ownernya kan baru belajar, harus diajari dulu agak lama. Nah, dengan ini ya mempermudah browser. Kita menggunakan browser seperti ini paling enak sekali nih. Ini titik-titiknya ini mau di mana saja. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa kalau kita semua bikinnya tidak menggunakan 2 dimensi, semua titik-titiknya nanti ada. Ya, seperti ini kan. Saya tunjukkan ya contoh-contohnya. Misalnya ini tampaknya, ini denah fondasinya, nah ini denah strukturnya, denah penutup lantai, denah kusen, denah plafon, denah lantai. Nah, ini pasti denah atap nih. Oke. Ini denah struktur atas nih, ini denah atap. Kalau yang ini denah potongan, ini potongan. Nah, itu jadi misalnya kita masuk di fondasi, nah seperti itu. Jadi fondasinya bisa terlihat. So, kita lihat fondasinya. Apalagi kalau owner itu sukanya yang 3 dimensi.
owner apa ya, suka 3 dimensi. Jadi ya dengan ini nih paling lumayan lah, agak membantu kita, sangat membantu sekali. Nah ini dia, kita memperlihatkan ke owner ini adalah fondasinya. Jadi ini dia, ini owner. Nah, kita pisahkan, kita turunin. Nah ini fondasinya. Kita lihat apakah sudah selesai. Sini belum selesai, jadi kita tunggu dulu atau lanjut saja ke running. Nah ini prosesnya, jadi prosesnya, nah ini prosesnya. Jadi kalau centang-centang ini semua berarti bisa, ini masuk. Oke, ini sudah selesai ya, sudah selesai dot apa publishnya. Jadi kita close, kita lihat hasilnya di dokumen. Kita lihat di dokumennya, ini dia, rumah pribadi 3. Sekarang file itu kita masukkan ke sini, ke website ini. Jadi saya logout dulu. Nah ini nih, rekan-rekan lihat semua ini dari berbagai yang sudah, bukan saya punya, ini yang lain, orang lain yang upload. Jadi mereka bikinnya untuk publik, jadi bisa di download kalau kita masuk di aplikasi ini. Nah selanjutnya teman-teman, setelah tadi ya, setelah buat file ini, file BIMS modelnya, masuk di webnya itu bisa ketik ini bimsgraphisoft.com atau BIMS model transfer. Itu nanti keluar ini yang gini, saya klik model transfer tiket. Nah ini muncul, ini ya BIMS model transfer. Nah sekarang kita sign in. Kalau teman-teman belum pernah mendaftar, nanti diarahkan untuk buat Graphisoft ID. Jadi masuk disuruh login dulu atau buat akun di Graphisoft ID. Internetnya agak lambat nih. Oke, sambil menunggu itu misalnya rekan-rekan sudah punya Graphisoft ID-nya, nah ini tinggal bisa masuk di sign in. Nah ini Graphisoft ID-nya.
Jadi klik emailnya dan passwordnya. Oke, sign in. Nah, nanti masuk di my model. Terus selanjutnya masuk di home, atau bisa juga bikin di add new folder. Klik tutorial model, misalnya itu. Oke, selanjutnya buka, lalu kita upload filenya. Nah, ini dia tadi ya, di dokumen dan rumah properti ya. Lalu kita upload sudah. Jadi kita tunggu sampai dia terupload semua file ini. Jadi ini membantu kita bagaimana cara lain untuk memberikan produk kita ke owner. Owner pun bisa secara langsung mengaksesnya, tanpa, kalau misalnya kita jauh atau ownernya LDR dan kita, itu kita bisa kirimkan file ini. Yang penting kita harus style dia bukan privat, kita style menjadi publik, jadi dia bisa mengaksesnya. Jadi kita tunggu sampai 100%. Nah, di sini juga saya sih sudah punya model banyak ya. Misalnya kayak gereja ini. Jadi kita tidak perlu, nah ini tidak perlu kirim atau mencetaknya lagi di kertas misalnya, kalau untuk lebih mudah ya. Tapi kalau ownernya juga gaptek juga sih agak susah. Jadi seperti ini ya, jadi 3D, terus ini layoutnya, denahnya ada, tampaknya ada, ini potongan struktur dan sebagainya. Yang paling bagus lagi kalau di lokasi yang kita kirimkan itu internetnya bagus, jadi cepat loadingnya, tidak seperti ini. Cepat, jadi cepat untuk loadingnya. Jadi pastikan bahwa owner yang kita kirimkan filenya atau linknya itu bisa mengakses internetnya. Seperti itu. Kita lihat dulu apakah hasilnya sudah. Nah, ini dia, belum ya? Kembali, nah ini tutorial, nah ini sudah. Sekarang kita set publik. Oke, lalu kita publish. Nah, ini dia.
Jadi sudah masuk ya di profil kita ya, sudah masuk di file kita di web BIMX model transfer ini ya. Jadi sekarang bagaimana caranya? Sekarang kita akan mengirimkan linknya. Jadi klik modelnya, lalu kita bisa kirimkan linknya lewat FB, Twitter, atau kita bisa mengcopy ini. Nah, ini kita copy lalu kirimkan lewat WA misalnya. Jadi ketika link ini dibuka lewat WA nanti akan mengarah ke sini. Nah, jadi owner pun bisa seperti ini, misalnya di laptop dia atau di komputer dia juga bisa buka browser, klik linknya dan akan muncul seperti ini. Nah, dan dia juga bisa mengakses seperti ini. Pertama-tama ya, ini menu ini titik tiga ini kita klik. Nah, project info, nah ini project infonya. Dan ini 3D nya, ini adalah layout hasil gambarnya, produknya, dari sampul, daftar gambar, dan misalnya semuanya lah. Jadi seperti ini pun karena ini semuanya dari layout yang kita buat ada dari tanpa dua dimensi langsung di model 3D nya, potongannya langsung semua di tanpa dua dimensi. Jadi kita bisa dengan mudah, jadi yang ada tanda warna biru seperti ini bisa diklik. Dan ini model kita ini juga bisa di download sama owner ya. Nah, misalnya seperti ini daftar gambarnya, misalnya mau lihat tampak depannya. Nah, ini tampak depan, kiri, kanan, dan belakang, depan, atau potongan. Nah, ini potongannya bisa lihat di 3D atau di dua dimensi. Lalu schedule pintunya, kita melihat schedule pintunya, tinggal klik saja, nah muncul. Ini juga misalnya pintu depannya, kita klik soil, kita lihat di 3D nya, dia langsung akan mengarah ke pintunya. Jadi ini salah satu cara yang menurut saya sangat bagus dari grafis ya, dari arsitek, mempermudah kita untuk bekerja online. Jadi presentasinya juga bisa online. Nah, ini dia, ada satu, ada dua. Kita lihat. Oke, ini satu, ada dua, depan juga. Jadi kita cuma pakai klik kanan dan scroll saja, klik kiri dan scroll. Ini kalau tidak salah ini bisa, misalnya kita ingin lihat
Kalau dulu itu di aplikasi BIMS itu ada info ya, langsung muncul pop-up info. Cuman ini saya tidak tahu ya, apakah bisa pop-up infonya. Nah ini dia, klik kanan ya, klik klik objeknya, misalnya dinding ini, klik kanan, info, nah ini dia. Jadi tipenya jelas wall, dinding, mana ID-nya dinding luar, wall, tingginya 350, tebalnya 10, thicknessnya 10, ini panjang dindingnya 3,75, tegak lurusnya 90 derajat. Nah ini yang menarik nih, ada surface-nya 10,69 atau luas area dindingnya, terus volumenya juga didapat 1,05. Ini materialnya. Nah, ini yang saya bilang, kalau dalam menggambar dari tiket, material-material bangunan itu harus ada. Usahakan sebelum menggambar modelnya harus menentukan dulu atau membuat dulu materialnya supaya seperti ini bisa langsung terlihat infonya. Nah, seperti video yang kemarin mengenai BIM, ini fire resistant rating ini kalau kita isi dan sebagainya itu bisa muncul infonya. Misalnya kita klik pintu, klik kanan, info, dia. Nah ini kalau kita masukkan semua, karena paling enak ini ya ini. Saya melihat Arkiket ini kayaknya praktis ya. Jadi kita sebagai perencana bisa praktis, misalnya pintu ini bisa kita langsung ke tokonya mana, produknya dari website mana, itu bisa kita atur. Jadi owner bisa langsung membeli di website tersebut. Nah itu yang saya lihat dari penyajian Arkiket ini ya, info komponen bangunannya. Nah, sangat menarik sekali yang seperti ini. Misal kalau stroke, nah ini dia. Oke, selanjutnya itu, nah, kan misalnya seperti ini kan naik info punya. Oke, setelah infonya kita dapat info juga, info. Sekarang bagaimana caranya explore atau menjelajah ya. Jadi seperti kita jalan di rumah ini. Misalnya kita jangan letakkan di bawah sini ya, di luar yang tidak ada objeknya, nanti dia turun. Jadi seperti ini ya, kita klik walk mode. Nah, kita turun jadinya. Nah, di sini ada stick, mouse to look around, keyboard, joystick to move. Ini kalau kita di laptop kita bisa pakai mouse untuk ini menggerakkan. Tapi kalau kita di Android atau di HP, kita bisa pakai tangan seperti kita main game ya. Jadi kita masuk,
tangganya pun real. Ayo naik, ayo naik, ayo naik. Kita naik paksa aja. Oke, klik. Kita jalan. Nah, ini juga bisa memberitahukan kita bahwa tangga yang kita buat itu kayaknya agak tinggi, jadi mungkin kita harus merubahnya nanti. Oke, kita explore dulu di luar. Nah, ini kita ke samping. Kalau kita klik kursornya jauh keluar ini sampai semakin jauh, Anda akan semakin cepat. Oke. Kalau kita arahkan pelan, dia akan pelan. Seperti itu. Oke, kita kembali ke depan. Oke, sekarang kita akan masuk. Oke, kita lihat ruangannya. Kita bisa pakai ini. Kita lihat. Kita masuk lagi. Ini kita arahkan kursor kita di luar, kita pakai joystick. Nah, ini sekarang kita masuk ke kamar ini. Oke. Yang bisa ditembus itu ya pintu ya. Oke, kalau tidak salah pintu dan jendela kalau tidak salah yang bisa tembus. Kalau dinding dia tidak bisa tembus. Ini kamar mandinya, saya lihat. Oke, kita keluar ke kamar sebelahnya gitu. Oke, ada lampu nih. Oke, kita mundur, kita masuk lagi di sebelah. Oke, balik. Kita sekarang akan ke dapur. Oke, ini dapurnya. Sekarang kita ke kamar mandi. Oke, ini ruang cucinya. Kita masuk kamar mandi. Seperti ini. Lihat. Oke, itu saja teman-teman pengguna ArchiCAD. Bagaimana caranya kita mempresentasikan atau membuat hasil produk kita menjadi lebih menarik lagi ya, dan lebih praktis lagi untuk mempresentasikan produk. Ini gamer mode juga bisa nih. Ini pakai keyboard WADS. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat ya video ini. Mudah-mudahan teman-teman punya pengetahuan atau wawasan tentang ArchiCAD bisa bertambah. Saya juga dalam membuat tutorial ini juga banyak kekurangan.
Saya akan terus belajar. Kalau ada ilmu-ilmu lain lagi nanti saya akan share. Jadi itu saja kira-kira. Teman-teman yang belum subscribe, yang baru nonton bisa subscribe, bisa nyalakan notifikasinya supaya dapat video saya yang terupdate. Yang lainnya bisa like dan share, dan jangan lupa komen. Kalau ada yang kurang jelas dan ada yang kurang paham atau ada topik lain, bisa ditanyakan, saya bisa jawab langsung atau nanti saya akan buatkan video. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.